What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan sebuah produk review. Kali ini gue kebetulan emang kemarin-kemarin tuh lagi cari sebuah Bluetooth speaker buat gantiin Bluetooth speaker gue yang lama. Soalnya yang lama waktu itu gue kehilangan chargernya jadi gue nggak bisa ngecas lagi. Udah gitu gue cari-cari chargernya nggak nemu. Akhirnya gue coba cari-cari nih. Awalnya sih gue pengen cari yang model-modelnya kayak soundbar ya buat mendampingi gue lah di setup PC gue kayak gitu. Cuman habis cari-cari lagi soundbar ketemu yang harganya lumayan terjangkau, cuma review-review orang katanya oke juga, itu dari brand Mifa. Di situ ada Mifa K3 yang soundbarnya. Nah, cuman kebetulan gue lihat-lihat lagi, gue cari-cari, kayaknya seru juga nih, kan bentar lagi ceritanya nih, Covid udah kemarin tuh agak-agak turun, mau pergi liburan. Nah pas pergi liburan gue mikir, aduh kalau misalkan liburan kayaknya kan nggak bisa ya bawa soundbar ribet gitu. Ya udahlah, sekarang aja cari yang portable yang mungkin lebih gampang dibawa-bawa. Nah kebetulan dari brand Mifa juga nongol nih sebuah portable speaker di depan gue ini, namanya Mifa Wildbox, di mana dia di sini harganya itu di websitenya, di e-commerce kesayangan kalian lah, itu harganya di sekitar 1.699.000, jadi 1,7 balikan 1.000. Kita udah dapat sebuah portable speaker yang bisa dibilang untuk harganya tuh bentuknya form factornya ya udah gede, udah gitu dia juga udah total subwoofernya 2 sama tweeter speakernya ada 2, total 60 watt yang pastinya suaranya bakal udah kenceng banget. Udah gitu dia di sini juga multifungsinya sih nggak banyak sebenarnya, dia cuma bisa jadi power bank doang sih. Dengan baterainya di dalam itu yang ada 5.000 kali 2 mAh, jadi ceban ya 10.000 mAh yang bisa buat ngecas iPhone mungkin sekitar 3 kali lah, lumayan ya. Nah, cuman itu dengan catatan kita nggak pakai ininya. Nah, balik lagi ke si Mifa Wildbox ini. Nah, pertama kali datang gue ngeliat kayaknya packagingnya lumayan keren juga ya. Di sini ada tulisan Mifa Wildbox-nya. Udah gitu kelihatannya cukup premium sih untuk sebuah brand Mifa ya. Mifa itu subsidiarinya Xiaomi, dimana dia itu biasanya yang kita sering bilang brand Cina ya. Nah, cuman kali ini offeringnya bisa dibilang lumayan menarik nih, karena di sini dengan harga yang kalau misalnya kita bisa bilang nggak nyampe setengah dibandingkan dengan kompetisinya, yang harganya biasanya nih speaker-speaker model begini yang udah IP67 juga, udah waterproof, dustproof itu dengan kapabilitas yang sebegininya biasanya tuh harganya 3-4 juta, benar-benar ternama. Mifa datang dengan yang harganya cuma 1,7 bikin gua tergiur pengen nyoba nih gimana ya namanya brand Cina bikin speaker. Biasanya kan dulu-dulu itu kalau misalnya kita bilang brand Cina kurang oke lah suaranya ya. Nah kali ini gue penasaran nih apakah udah bagus apa enggak, karena si Mifa K3-nya banyak review katanya bilang bagus. Nah jadi penasaran si Mifa Wildbox ini gimana. Sekarang kita langsung aja ke produknya. Pertama kita ngomongin soal desainnya dulu. Jadi pertama-tama nih langsung masuk ke bagian depannya aja. Di sini ada speaker grillnya, dia cuma di bagian depan. Jadi di bagian belakangnya memang ada corak-coraknya juga begini, cuman ini nggak ada perforationnya, nggak ada lubang-lubangnya. Nah semuanya itu di bagian depan. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen dengerin tuh dari bagian depannya aja yang ada logo Mifa-nya di sini. Nah, di bagian belakangnya di sini ini ada tulisan Wildbox yang dimana ini bisa kita buka, isinya itu ada untuk USB, untuk kita masukkan SD card juga dan bisa kita cas juga. Di sini casnya udah pakai USB Type-C, kabelnya udah included di dalam, jadi udah nggak usah ribet-ribet lah pakai micro USB, udah nggak nyaman. Sekarang udah Type-C semua dan di sini dia udah tutup pakai seal karetnya di sini, yang dimana menurut gua ini adalah titik yang sangat penting untuk rating IP67-nya dia. Nanti kita bakal kita coba rendemin dalam air, kita lihat dia bisa survive apa enggak, beneran apa enggak sih si IP67-nya dari si Mifa Wildbox ini. Nah, kita bagian atasnya dari speakernya ini ada handle-nya di sini, di mana handle-nya atasnya bisa kita lihat. Nah, di bagian sini tuh dia ada semacam kayak karet gitulah. Jadi kita nge-handle lebih gampang, kita pegangnya nggak bakal slip off karena dia ada handle karet yang ada logo brand Mifa-nya. Di bagian bawah si handle-nya ini di sini kita ada beberapa tombol. Dimulai dari yang bisa kalian lihat nih, pastinya tombol power di sini. Udah gitu di sebelah si kiri tombol power ada untuk settingan lampunya. By the way dia nyala ya, jadi kotak ini. Nah jadi nanti di sini-sininya dinyala. Kenapa nggak langsung gua kasih lihat aja ya. Nah jadi dia bisa nyala-nyala begini ya sampingnya. Nah ini tombol lampu ini tuh buat kita setting sih lampunya. Dia ada beberapa preset kayak hafal ini, strobing ya namanya ya. Udah gitu ada cycling, udah gitu ada ya macam-macam. Cuman sayangnya di sini dia untuk settingan lampunya ini nggak ada yang ngikutin dentuman lagunya. Biasanya kan untuk beberapa RGB pada sistem audio biasanya mereka bisa ngikutin lagunya, kalau lagunya lagi kenceng dia klip kenceng segala macam, ini nggak bisa.
Jadi cuman mengikuti ya apa adanya aja yang kita dikasih di sini untuk preset si RGB-nya. Sebelah RGB di sini ada tombol volume up, volume down, ada untuk play pause juga standar. Ada M di sini, M itu untuk mode ya, mode di mana yang di belakang tadi yang gue bilang, di sini dia bisa by USB, bisa SD card juga. Jadi untuk ganti-ganti mode di sini, di mana mode utamanya adalah Bluetooth ya di sini. Udah gitu dia ada right out the box, ada tombol bassnya. Ini untuk bass boost. Jadi kalau misalnya kita pencet nih, tombol bassnya nggak nyala, berarti dia lagi mati bass boostnya. Kalau kita pencet dia nyala, berarti lagi nyala bass boostnya. Nanti kita bakal coba. Nah untuk sisi sampingnya ya, yang tadi gue bilang ada RGB-nya sisi kiri dan kanan. Di sini cukup fancy sih untuk sebuah speaker Cina harga 1,7. Nah sekarang mungkin saatnya kita coba untuk kualitas audionya kayak apa. Langsung aja. Buat connect-nya gampang kayak biasa-biasanya lah kalau kalian udah sering punya sebuah device Bluetooth ya, gampang udah Bluetooth 5.0 juga, tinggal langsung buka Bluetooth kalian, nyalain ini dia langsung bisa kita search namanya MIFA Wildbox, tinggal kita connect aja. My mirror shows the other side of me. All these ones and zeros, nothing in between. But there's so much more to me than eyes can see. Nah, si MIFA Wildbox ini suaranya menurut gue sih udah cukup bagus di harganya 1,7 juta. Udah gitu dia banyak-banyak banget fiturnya. Bisa dibawa kemana-mana. Di sini menurut gue suaranya oke banget. Cuman memang ada beberapa sedikit nitpicky aja menurut gua. Satu di sini dia untuk volumenya. Jadi kalau misalkan kita mau cari right balance-nya gitu mungkin agak sulit. Tadi gua nemunya sekitar 50-60%. Cuman kalau kita di 50 bassnya kurang berasa, di 60 bassnya baru cukup berasa. Cuma volumenya jadi agak jauh lebih kenceng. Nah, cuman bagi kalian ya terserah kalian lah mau pakainya kayak gimana. Cuman dia bisa di atur sendiri aja cari volume pasnya. Karena dia bisa dibilang nggak ngurut gitu loh, dari mungkin 10%, 20%, 30% naiknya nggak ngurut. Udah gitu di sini kalau misalnya kita cari coba max volume-nya bener-bener kenceng banget, kayaknya kalau misalnya kita bawa outdoor udah nggak usah diragukan lagi kemampuan dia untuk bikin kita bisa party di outdoor ya, cukup satu aja. Nah, di sini juga ada satu tombol yang tadi belum gue jelasin, yaitu di samping tombol powernya. Di mana samping tombol powernya ini untuk nge-link kepada sebuah MIFA Wildbox lainnya. Jadi kita bisa link, katakan kita punya 2 biji di sini ya, 1, 2, kita pencet tombol ini bisa kita link. Jadi ada 2 biji MIFA Wildbox yang menyuarakan mungkin lagu yang sama atau konten yang sama. Nah itu bisa bikin partinya lebih gila lagi pastinya. Situ suaranya bakal lebih kenceng lagi. Nah cuman satu aja menurut gue udah cukup banget, suaranya udah kenceng banget. Untuk kita nyoba beberapa konten, beberapa jenis lagu, tadi juga udah clear. Kalau misalnya lagu yang gak gitu banyak bassnya pun dia masih bisa hajar, suaranya clear banget, gak ada masalah. Menurut gue udah oke banget lah. Nah sekarang yang bikin gue penasaran adalah yang dia bilang di kotaknya, di mana dia tulis ada a truly waterproof wireless speaker. Nah apakah IP67 ratingnya di sini bisa bener-bener bekerja, bisa terbuktikan? Sekarang kita udah punya sebuah kontrapsi untuk ngetes si MIFA Wildbox ini ya. Jadi sekarang di samping gue udah ngisi sebuah, tuh jatuh. Ingin dulu. Nah, di depan gue udah ada sebuah akuarium ya. Jadi akuarium ini udah kita isi air biasa, air keran. Nah sekarang kita mau coba nih, kalau misalkan si MIFA ini dalam keadaan nyala, lagunya lagi muter, kita masukin, apakah dia masih tetap muter, apakah lampu RGB-nya nggak bakal rusak. Let's try it sekarang deh, karena gue penasaran juga. Kalau emang bisa, berarti kan kita bisa bawa jalan-jalan seru-seru ya, apalagi ke pantai di Bali gitu ya, berisik sendiri. Kudu ngulang apa langsung masuk aja nih? Nggak apa-apa nih. Ya udah.
ngapung. Beneran meluap. Ini airnya sampai seru sendiri. Lu yakin nggak mau ambil gambar airnya ini? Keren. Wah. Jadi dia survive ya boys. Barusan kita udah cemplungin tadi di dalam, kita kencengin suaranya, kita coba kurangin suaranya juga di dalam, nggak ada masalah, koneksi bluetoothnya juga nggak masalah, dia jalan terus. Dan setelah kita angkat tadi, kita coba ngecek nih, tadi kita puterin lagu lagi, ada perbedaan nggak suaranya, takutnya kan ada air yang mungkin masuk apa gimana, suaranya jadi jelek. Cuman tadi pas kita coba sih nggak ada masalah, suaranya nggak kresek-kresek, koneksinya masih oke segala macem. Cuman kedengerannya kayak di dalamnya tuh ada airnya gitu. Pas dibalak-balikin tuh kayak dia ada jeruk gitu. Nah, harusnya kedengerannya. Tadi ada sedikit kayak suara gujuk-gujuk kayak suara air dalam gelas gitu loh. Cuman masih nggak apa-apa, coba kita play sekali lagi ya. Agak takut gue nih, mungkin dibiarin sampai besok rusak kali, cuman nggak tahu ya. Coba bentar. Itu emang lagunya gitu ya, bukan dia error ya. Emang lagunya gitu dan kayaknya sih nggak apa-apa, dari segi suaranya masih oke, bassnya masih dapet juga, nggak ada masalah sih habis kita cemplungin. Cuman emang kayak suara botol minum jadinya. Ya gimana ya, kan gue udah coba, ini kan di samping-samping yang ini bisa kita pencet-pencet gini, takutnya di dalam ini airnya, cuman enggak gitu, kayaknya emang di dalam speakernya sih. Oh iya, kalau digini-giniin kan dari perforasi, lubang-lubang perforasinya, dia masih bisa ngeluarin air ternyata. Cuman ya di samping basah sih dia nggak rusak. Jadi menurut gue di sini IP67 dari Mifa ini, mana tadi itu Mifa Wildbox ini sudah teruji ampuh ya, jadi nggak masalah, kita bisa submerge dia di dalam air. Kalau rating 7 buat air itu kan 1 meter selama 30 menit. Nah tadi kita coba masukin ke situ, yang penting dia kerendam semua lah, nggak masalah juga. Cuman tadi by default kayaknya pas kita coba masukin gitu dia rada ngapung gitu ya, nggak langsung jatuh gitu, jadi dia ngapung-ngapung dulu, harusnya aman lah. Kalau misalkan pengen kita coba bawa-bawa, katakan mau staycation lah di hotel, bawa ke kolam renang gitu, jatuh gitu, nggak usah takut nih, masih bisa dipakai dan berfungsi dengan baik. LED-nya juga masih nyala semua dengan bagus sesuai dengan yang memang ditawarkan dari si Mifa ini. Jadi menurut gua si Mifa Wildbox ini dengan harga 1,7 juta, ya 1,7 juta, udah bisa memberikan kita sebuah value yang mungkin kita belum bisa dapetin di beberapa brand lain ya. Karena biasanya brand lain itu ratingnya 6, belum sampai 7, kalau mau 7 harganya jauh lebih mahal, bisa sampai 3 atau 4 jutaan. Nah di sini dengan harga 1,7 juta, ya brandnya Mifa ini udah berhasil lah bikin sebuah speaker yang udah bener-bener tahan banget, mau kita pakai ke pantai, kita pakai kolam renang, udah nggak ada masalah. Dari segi suara juga tadi udah oke banget, fitur-fitur memang nggak banyak gimmick, cuman udah bisa nge-link sama kalau misalnya kalian punya Mifa Wildbox lagi, misalkan kalian beli nih, bagus, saranin ke teman kalian nih beli nih, pas kumpul dibawa nih, jadiin satu gitu kan, seru juga.
Nah, oke lah boys, buat review kita kali ini untuk si Miva Wattbox ini, barang ini bisa banget gue rekomenin ke kalian kalau misalkan emang kalian lagi nyari sebuah Bluetooth speaker yang memang heavy duty ya. Bisa dibawa ciprat-cipratan, celup-celupan juga bahkan masih bisa. Nah, kayak gini aja review kita. Jangan lupa di like videonya, di-share ke teman-teman, di-subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian nggak ketinggalan video kita yang selanjutnya, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Miva Wattbox ini. Gue Bola, signing out.